Salam sehat tanpa narkoba. Ketemu lagi dalam program podcast Otawamu, obrolan singkat, asik, berwawasan menuju Gorontalo bersih narkoba. Otawamu, 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 obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar, bersinar narkoba. Otawamu. Baik, edisi podcast kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber spesial dan luar biasa. Jadi beliau ini sebagai seorang pendidik atau dosen yang pernah juga menjadi, izin saya bacakan, sekretaris jurusan PIPS, Pendidikan Ilmu Sosial, pernah juga menjadi pejabat dekan, sebagai pembantu rektor 3, sebagai ketua LPPM, pernah juga sebagai ketua program studi S3 Administrasi Publik, dan pernah juga menjadi direktur pasca sarjana. Daripada penasaran langsung saja kita sambut yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Asna Aneta MSI. Selamat pagi, Prof. Ya, pagi. Apa kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat walafiat seperti yang kita lihat saat ini. Jadi sebagai seorang ibu itu harus fit. Ya, betul Bu ya. Walaupun umurnya sudah lanjut, tetapi kita harus melaksanakan aktivitas, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai akademisi, dan seterusnya. Betul Bu. Ya. Baik, Bu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam podcast kali ini. Untuk lebih suasananya lebih cair, Prof. Saya ingin bertanya sedikit, Prof. Kesibukannya apa sekarang, Prof? Ya, jadi saya itu terakhir jabatan sebagai direktur pasca dari November 2019 sampai November 2023. Masa jabatannya itu kan 4 tahun. Iya, Bu. Dan pada saat ini alhamdulillah sesuai aturan bahwa umur 60 tahun itu tidak boleh lagi menjabat. Iya, betul, Bu. Jadi saya sudah 65 lebih, dan alhamdulillah saya sekarang sebagai dosen biasa, sebagai dosen di jurusan administrasi publik, itu saya mengajar dari S1, S2, dan S3. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah laksanakan dengan berbagai aktivitas, apa yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, jadi penelitian, pengabdian, dan pendidikan pengajaran. Jadi aktivitas saya seperti itu. Baik. Jadi yang saya tangkap, Prof, Prof ini kan sebagai pengajar, sebagai dosen, tapi apapun aktivitas, apapun pekerjaan dari Prof tetap adalah seorang ibu, sebagai seorang perempuan, yang tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga. Baik, Prof. Prof ini kan seorang pendidik atau dosen yang tentu tahu karakter dan lingkungan kampusnya nih. Kemarin itu data BNN menemukan bahwa 2,4% jika dikonversi dalam bentuk jiwa itu sebanyak 250 jiwa mahasiswa itu terlibat penyalahgunaan narkotika. Tentunya kita semua ingin menurunkan angka prevalensi ini, Prof, bersama-sama. Tentunya dengan upaya preventif atau pencegahan, Prof. Nah, yang saya ingin tanyakan, Prof, sejauh mana upaya kampus dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba ini di lingkungan universitas? Sebenarnya pertanyaan itu wajib dipertanyakan kepada pimpinan yang berhubungan dengan mahasiswa. Tapi saya sebagai seorang ibu dan punya pengalaman bagaimana sebagai pembantu rektor 3 menangani mahasiswa. Jadi memang ini adalah kendala, bukan hanya di Gorontalo, tetapi di perguruan tinggi lain itu menjadi masalah besar, terutama untuk menangani atau terutama mahasiswa yang berhubungan dengan narkoba dan seterusnya. Jadi saya sebagai dosen, sebagai seorang ibu, wajib dan harus melakukan kegiatan itu walaupun dalam lingkungan internal saya. Jadi saya punya anak, saya punya cucu, jadi saya bagaimana mengarahkan anak-anak itu untuk hidup sehat, melakukan aktivitas dengan
teman-temannya yang tidak, artinya pergaulan itu yang harus sehat, Betul. tidak terikat dengan harus ini dan itu. Jadi mesti kita sebagai seorang ibu sekaligus sebagai dosen, saya mengarahkan untuk anak-anak itu atau cucu saya itu harus selalu pada kegiatan keagamaan, baik keagamaan, sholat dan seterusnya, juga akan melakukan aktivitas di luar rumah dengan berolahraga, seni, dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya membangun dirinya sendiri. Ya, jadi yang saya tangkap Prof, bahwa upaya-upaya preventif telah dilakukan baik di lingkungan kampus, baik di lingkungan keluarga. Intinya Prof sudah melakukan edukasi-edukasi khususnya untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, baik dari segi duniawi bahkan spiritualisme juga ya. Baik, Prof. Apa ada aturan khusus atau regulasi entah Prof sebelumnya menjabat sebagai Dirpasca atau sekarang sebagai dosen, ada nggak aturan atau regulasi khusus di kampus ini jika ada mahasiswanya, misalkan terbukti menyalahgunakan narkotika? Aturan itu nggak harus, kalau kita kan sekarang punya payung hukumnya Undang-Undang 35. Nah, jika dikerucutkan lagi di lingkungan universitas, ada nggak Prof? Minimal ada banner atau spanduk pas kita masuk, ada slogan stop narkoba. Jadi kita jadi iseng, ternyata di sini memang ada regulasinya Prof. Betul. Itu harus, sebenarnya harus. Siap, Prof. Harus kita siapkan itu sehingga mahasiswa itu jangan nanti terjerumus. Betul, baru ada solusi. Sepertinya harus kegiatan itu yang kita harus laksanakan, misalnya dengan adanya spanduk. Betul, Prof. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, biasanya kan di sini ada kegiatan olahraga, pertandingan antar fakultas, jurusan dan seterusnya. Jadi itu yang kita arahkan, bahwa kalau kita fisik kita kuat dengan tidak menggunakan yang berbau narkoba dan seterusnya, itu kita akan sehat jasmani dan rohani. Jadi mental kita juga akan terbawa dengan baik. Tapi sepanjang ini saya lihat bahwa kegiatan itu tidak rutin. Jadi misalnya dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru itu kurang ada maksudnya ada sosialisasi dan seterusnya, ada punishment dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada kedapatan mahasiswa melakukan pelanggaran terutama yang bersifat miras, narkoba dan seterusnya, itu ada scoring dari pihak kampus, pimpinan, maksudnya dari pembantu rektor 3 atau sekarang istilahnya bukan pembantu rektor 3 ya. Pada saat itu pembantu rektor 3, sekarang wakil rektor 3. Jadi sebenarnya harus ada, memang payung hukum itu adalah undang-undang tentang Undang-Undang 35 tentang jadi harus, mohon maaf saya orang administrasi publik, jadi tahu harus ada derivasi turunan dari undang-undang itu untuk melakukan kegiatan, maksudnya aturan-aturan yang harus dilakukan, diberikan sanksi kepada mahasiswa dengan artinya tidak terlalu menghakimi dan seterusnya, tetapi ada sesuatu hal yang kita lakukan untuk menarik mahasiswa itu pada kegiatan-kegiatan yang yang sportif dan seterusnya. Jadi kalau seperti itu memang susah, ribuan mahasiswa, 20-an lebih mahasiswa tidak mungkin kita lakukan, tapi kita harus mengambil random. Ada mahasiswa yang kita perlakuan dan seterusnya itu kurang, atau memang karena frustrasi dengan kondisi akademiknya seperti itu menimbulkan mahasiswa akan menggunakan miras dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya harus, tapi kondisi begitu banyaknya mahasiswa 20-an lebih, maka susah untuk melakukan itu. Jadi kita bisa solusi, misalnya secara pribadi, saya akan melihat kondisi mahasiswa itu, kita melakukan pendekatan, kemudian kita memberikan arahan dan seterusnya, sehingga mahasiswa itu tidak terlanjur pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Baik Prof, berarti dari pihak universitas sendiri ada aturannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, karena
apabila ada indikasi mahasiswa menyalahgunakan narkotika, itu Iya. ada sanksinya berupa skorsingnya, Prof. Iya, betul. Dan apabila mahasiswa ini, apa kalau tadi yang saya tangkap adalah stres dengan akademiknya, jadi narkoba bukan solusinya. Iya. Jadi mereka dialihkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Iya, seperti olahraga dan lain sebagainya. iya. Baik, Prof. Iya. Kemarin kan BNN bersama UNG dan seluruh universitas se-Gorontalo Iya. itu melakukan penandatanganan KKB, Iya. kesepakatan kerja bersama, Iya. sebagai wadah atau kolaborasi dan juga sinergitas antara BNN dengan seluruh universitas ya dalam terkait P4GN melalui implementasi Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian ke masyarakat melalui KKN tematik Desa Bersinar. Pertanyaannya, apakah program ini sampai sekarang masih eksis, Prof, atau masih jalan? Ya. Jadi program itu masih jalan kalau KKN tematik. Jadi kemudian sebelum dilaksanakan KKN ini kita observasi dengan lokasi-lokasi yang ada yang menjadi penempatan mahasiswa KKN. Jadi ada namanya program sisipan. Jadi kalau memang itu kondisi yang ada di desa itu memang sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus mengendalikan banyak pengguna narkoba di situ, jadi harus dilakukan. Yang berikut adalah pada dasarnya sekarang, ya entah, artinya kita lihat fakta di lapangan, misalnya penggunaan lem dan seterusnya, itu kan awalnya. Betul. Nah, awalnya itu harus kita cegah. Peran ibu itu, ya baik ibu sebagai ibu rumah tangga yang ada di rumah, juga sebagai seorang ibu guru yang ada di sekolah, itu harus melakukan penyuluhan atau pendekatan secara persuasif untuk melakukan bahwa ini tidak baik dan seterusnya. Jadi kalau misalnya yang anak dewasa perlu tes urin, kalau mereka kan harus ada pendekatan melalui ibu guru, melalui orang tua dan seterusnya. Jadi memang kalau kita lihat ya, kolaborasi sekarang itu tidak bisa keluar, harus ya. Dulu itu kan ada tiga kolaborasi, jadi pemerintah, swasta, dan civil society. Sekarang sudah jadi 5. 5 itu adalah Hexa, Pentahelix atau Hexahelix. Jadi ada 5. Jadi ada pemerintah, ada swasta, ada NGO, kemudian ada civil society dan media. Ini media ini yang perlu sehingga masyarakat tahu. Kalau tidak ada media, berarti masyarakat apapun yang terjadi di daerah-daerah atau di desa dan seterusnya tidak akan diketahui oleh masyarakat lain. Tetap harus ada media sehingga informasi itu akan menyebar ke masyarakat baik melalui TikTok ataupun media sosial lainnya, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi orang tua atau ibu guru. Baik. Jadi program KKN untuk Desa Bersinar alhamdulillah masih jalan ya, Prof? Ya, pasti. Ini sebagai bukti nyata bahwa UNG bersama-sama dengan BNN memang harus kita berantas narkotika sampai ke desa maupun ke daerah. Dan pentingnya juga sinergi Pentahelix ya, Prof? Akademik, bisnis, community, media, and government. Baik. Prof, masih seputar kolaborasi BNN dan lingkungan kampus. Prof, boleh nggak mata kuliah P4GN atau narkoba itu dibuatkan mata kuliah khusus? Menurut Prof nih, atau gimana? Atau kalau memang nggak bisa dibuatkan per SKS-nya, minimal diselipkan dalam MKWU, mata kuliah wajib umum. Gimana, Prof? Jadi gini, kalau saya sebagai pribadi, saya mau dan saya akan mengajar. Saya kan mengajar S1, S2, S3. Saya bisa akan sisipkan, tapi kan butuh regulasi itu dia, supaya harus dilaksanakan oleh semua dosen. Ya, memang sekarang ini kan ada pola ilmiah pokok yang harus kita lakukan. Misalnya lingkungan, dulu itu lingkungan masih. Sekarang saya sudah berubah regulasi, sesuai regulasi itu sudah berubah. Tapi insya Allah saya akan ini kan nanti semester ganjil mahasiswa baru, terutama saya akan lebih fokus pada mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu kan masih meraba-raba, mencari bentuk bagaimana sebagai seorang mahasiswa. Nah, itu bisa disisipkan.
Baik. Ya, Ya, baik Prof. Ya. Jadi semoga yang mungkin kendalanya sekarang mungkin kita belum ada regulasi khusus untuk Betul. pembuatan Ya. mata kuliah P4 Gen ini Ya. dibuatkan per SKS-nya. Minimal Ya. kita selipkan dulu lah, Prof. Ya. Baik. Prof. Ya. Ini hanya saran dari saya sih, hanya saran. Boleh. Ya. Boleh nggak saat penerimaan mahasiswa baru, baik itu entah mahasiswa baru di S1, baik pun Ya. di pasca, Ya. diwajibkan untuk tes urin. Ya. Kemarin kita diminta sama pihak UNG itu Ya. untuk mengetes dalam rangka deteksi dini sebagai Ya. upaya preventif Oke. kepada pejabat-pejabat UNG Ya. dan pimpinan-pimpinan yang ada di UNG. Oke. Masa pejabatnya boleh dites, mahasiswanya nggak boleh? Jadi boleh nggak? Jadi gini Prof, Ya. mereka ini pas saat pendaftaran Ya. dibuktikan dulu dengan SKHPN, surat keterangan hasil bebas Ya. narkotika. Gimana? Kalau beberapa tahun lalu ada seperti itu. Oh ya. Mahasiswa baru Baik, Prof. tiba-tiba ya tidak diumumkan dan seterusnya, tapi tiba-tiba tes urin. Oh iya. Ya. Tapi saya sekarang kan sudah di luar sistem. Oh, tapi iya. saya tetap dosen ya. UNG, kemudian melakukan perbaikan misalnya antara lain tentang narkoba. Tapi itu insya Allah saya akan sarankan bahwa setahu saya kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu itu ada seperti itu, tes narkoba bagi mahasiswa baru. Ya, insya Allah saya akan memberikan masukan kepada pejabat, pembantu atau wakil rektor 3 untuk melakukan tes urin secara random. Siap. Supaya tahu persis kondisi mahasiswa yang ada. Ya. Baik. Jadi nanti siapa tahu bisa jadi ini ya Prof ya. Ya. Jadi kewajiban bagi mahasiswa baru ya. untuk saya harus tes urin. Ya. Baik. Prof, selama menjadi dosen pernah nggak Prof ya. Ketemu mahasiswa yang melakukan riset atau penelitian tentang narkoba atau minimal BNN-nya lah yang diteliti, baik dari masalah narkobanya, rehabilitasi, atau juga layanan administrasi BNN kepada masyarakat. Pernah nggak Prof? Ada mahasiswa S2 dan itu adalah bimbingan saya. Oh, pas ya Prof. Ya, jadi tentang BNN. Jadi alhamdulillah kali ini dari BNN Provinsi melakukan diskusi seperti ini, dan selama ini misalnya 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir itu saya selalu diajak kerjasama oleh ketua BNN lalu itu Gorut, kemudian sekarang di Boalemo. Jadi saya selalu diundang untuk memberikan kepada kepala-kepala sekolah, kemudian pejabat-pejabat yang di lingkungan pendidikan atau di kantor camat dan seterusnya, saya selalu kerjasama dengan beliau. Baik. Dan alhamdulillah kali ini Provinsi Gorontalo, BNN Provinsi Gorontalo mengundang saya untuk diskusi tentang BNN. Ya. Baik, Prof, sebelum mengakhiri podcast hari ini nih, saya mohon izin Prof memberikan closing statement-nya berupa pesan-pesan moral kepada masyarakat, pada mahasiswa, sebagai seorang dosen, pengajar, juga sebagai seorang ibu, tentang bagaimana untuk tidak menggunakan narkotika. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi closing yang ini ya. Artinya kita sebagai orang tua, sebagai ibu harus tahu persis kondisi anak di lingkungan internal kita. Betul. Misalnya dengan mengarahkan mereka untuk komunikasi, pendekatan komunikasi, karena orang ibu itu adalah yang paling mantap untuk melakukan pendekatan dengan kita, ajak mereka berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian saya sebagai seorang pendidik harus mengetahui kondisi mahasiswa. Misalnya dengan kondisi akademiknya yang begitu, kita akan dekati, kemudian diskusi apa persoalan, apa problem yang dihadapi sehingga tidak terlanjur pada hal-hal yang negatif. Baik. Baik. Terima kasih Prof telah berkenan hadir, dan demikian podcast Otawamu hari ini yang pada poinnya adalah sebagai seorang ibu tentunya penting untuk memberikan edukasi kepada keluarga, karena apapun yang kita lakukan itu kita berangkat dari rumah. Yang pertama kita ini adalah ayah, sebagai seorang ayah, sebagai ibu. Jadi penting untuk memberikan edukasi. Untuk di lingkungan universitas sendiri penting untuk tidak yang namanya stres akan akademik. Jangan sampai stres larinya ke narkoba. Karena saking terlalu risaunya. Jadi poinnya adalah kita jangan terlalu merisaukan segala sesuatu.
Karena sesungguhnya hidup ini hanya Ya. sebatas sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Ya. Baik, demikian dan sampai jumpa di podcast Otawamu berikutnya. Ya. Salam sehat tanpa narkoba.